Oke. Bentar ya. Assalamualaikum Bu Fitriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik dan sangat sehat. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya Bu. Tapi kayaknya dari raut muka Ibu, Ibu ada sedikit masalah sepertinya ya. Kira-kira Hmm, hari ini apa ya Bu yang akan kita bahas dari pertemuan kita ini? iya sih Bu, memang betulnya ada sedikit masalah. Eh, Ibu anu ya Bu ya, pintar sekali menganurut muka saya Bu ya. Bisa menebak ternyata ya. Iya Bu Biasanya kan memang Bu. Iya memang sih Bu sedikit ada masalah sehingga saya kayaknya butuh teman curhat ya Bu ya. Saya kayaknya lebih dominan ke Ibu. Jadi saya menghubungi Ibu ya Bu ya. Terima kasih loh Bu. Anu sudah mau menjadi itu saja ya Bu ya. Nah, eh, terus mohon maaf ya Bu ya kalau malam ini sudah mengganggu kesibukan Ibu karena ya itulah Bu, kalau nggak diceritakan itu kayak rasanya kayak ada yang ganjel gitu, nah kepikiran terus. Nah, jadi kalau kayak saya ceritakan mungkin, bisa mengurangi ya, Bu, ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya pada saat ini lagi kosong, lagi jam kosong, tidak ngapa-ngapain. Jadi, apa yang bisa saya bantu nih, Bu, untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pertemuan dan pembicaraan kita pada hari ini? Kalau saya itu berharapnya, Bu, akan mendapatkan solusi sehingga, eee, bisa buat saya tenang gitu nah, Bu. Kan kayaknya sampean itu lebih berpengalaman, Bu. Ibaratnya ngajarnya itu sudah cukup lama, jam terbangnya sudah tinggi, pengalamannya sudah luar biasa. Jadi kalau saya cerita ke Ibu tuh, eee, bisalah Bu, Ibu memberi solusi buat kita buat saya Bu, dari ya masalah-masalah nanti yang akan saya ceritakan ini Bu. Oh, iya, Bu. Semoga saya bisa membantu ya, Bu. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari masalah Ibu. Jadi di sini kita sama-sama mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Jadi permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi? Silahkan ceritakan, Bu. Nah, ini kasusnya sama nih Bu, saya itu kan, mengajar nih Bu, kalau Ibu kan Iya, tadi di kelompok A nih Bu, nah saya itu iya. di kelompoknya B Bu, ya. Nah kelompok B itu tuh, aduh tantangannya juga berat ya Bu buat saya, terutama anak-anak itu kan sudah aktif banget ini Bu di kelas B ya. Ini tantangannya itu, kendalanya itu pada saat menerapkan tata tertib di kelas nih Bu ya. Sebetulnya itu kalau setiap awal kegiatan itu sudah saya, sampaikan, "Ini loh ketika belajar gitu tuh seperti ini, aturannya itu seperti ini." Namun tuh ya kayak itu Bu, ada aja anak tuh yang, nggak mau diam. Nah ini namanya kebetulan anak saya ini namanya Rohim Bu. Dia itu selalu usil, selalu mengganggu temannya, pada kadang-kadang malah suka lari-lari gitu di dalam kelas. Oh, jadi Rohim ini betul-betul beda ya, Bu, dari yang lain. Jadi kira-kira pada Mhm. perbincangan kita malam ini, menurut Ibu Fitriah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita apa ya, Bu? Supaya bisa lebih terarah lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Iya. Jadi tolak ukurnya itu, saya tuh kepinginnya Ruhim itu sudah nggak suka usil gitu nah Bu, suka ganggu temannya gitu, nah itu aja. Ya, pokoknya nggak muluk-muluk lah bahasanya gitu, Bu, ya. Iya Iya, benar. ya. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menerapkan tata tertib di kelas Ibu? Nah, seperti yang sudah saya dapatkan nih Bu ya, di modul keberapa tuh saya lupa ya. Kita itu kan saya sudah terapkan membuat keyakinan kelas untuk lebih Ya. menekankan aturan ya Bu di dalam kelas, menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari,
baik itu di dalam kelas atau pada saat kegiatan kelas, misalkan pada saat jam istirahat itu sudah saya tekankan di situ, Bu, sudah saya buat aturan di situ, nah, Bu. Oh iya, Bu. Ini kan, ada skala nih dari skala 1 sampai 10. Mhm, mhm. Kira-kira berapa nilai ketercapaian penerapan, tentang, tata tertib dari di sekolah Ibu, pada murid Ibu yang bernama Rohim? Nah, kalau saya sih, Bu, untuk Rokim itu kan, lihat-lihat tuh kayak masih di skala 5 sampai 6-an lah gitulah, Bu. Karena kalau standar saya itu, saya menerapkan yang paling tertinggi itu ya, Ibu, di 8 aja sih. 8 itu sudah menurut saya itu sudah sangat baik untuk usia, anak PAUD, Iya. terutama untuk kayak tipe-tipe Rohim ini, Bu. Itu saya, pinginnya sampai di skala 8 aja gitu loh, Bu. Iya, Bu. Ternyata memang sangat jauh sekali, Bu, ya. Karena tadi kan, di antara 5 dan Mhm, 6, sedangkan standarnya kan di mhm. 8. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan nih dalam mengoptimalkan pembiasaan dalam menerapkan budaya tertib peraturan di kelas? Iya nih, Bu, untuk mencapai angka 8 itu kayaknya memang masih jauh sekali, Bu. Saya tuh kadang kurang merasa maksimal gitu nah, menumbuhkan kesadaran anak ini gitu nah. Eee, Juga kayak kurang dukungan gitu nah, Bu, dari orang tua di rumah. Karena kan pada tahap ini anak itu kayak masih anak PAUD itu kan tidak bisa ya, Bu, berjalan sendiri. Kita juga sebagai guru tuh kayaknya nggak bisa ya, berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi atau, pendampingan dari orang tua ini atau di lingkungan sekitar gitu nah, Bu. Benar sekali, Ibu. Sejauh ini apakah Ibu pernah konsultasi langsung dengan kepala sekolah ya, mungkin hanya sekedar mengobrol ringan, dan apakah sudah pernah juga berkomunikasi dengan orang tua murid yang bernama Rohim tersebut? Mmm, Kalau seingat saya sih memang belum ya, Bu, ya, belum pernah sama sekali, Bu. Belum pernah. Jadi Mhm. gini, Bu, jadi apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi masalah ini? Jadi rencana ke depannya ini, Bu, apa yang ingin Ibu lakukan? Nah, karena tadi yang sudah saya ceritakan ya, Bu, ya, eee, untuk bertemu dengan orang tua itu kan kadang-kadang mengalami kendala ya, Bu, ya. Namanya orang tua itu kadang ada yang sibuk bekerja, terus Benar. habis itu memang, intinya ada orang tua yang betul-betul kadang nggak mau sudah diribetkan dengan anak, kadang, "Sudahlah, sudah saya titipkan, ya sudah," kayak gitu kan, Bu. Jadi kayaknya saya itu butuh perantara gitu. Nah, jadi perantai itu saya pikir-pikir kayaknya saya butuh nih, eee eee, bantuan dari kepala sekolah. Nah, rencananya itu kayaknya saya akan menghadap kepala sekolah, terus meminta dukungan untuk komunikasi langsung sama orang tua tersebut, si ibunya Rokim atau bapaknya Rokim. Terus yang kedua, saya juga akan membuat rutinitas yang lebih jelas dan konsisten atau misal menggunakan media agar anak lebih tertarik ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas kan, ya saya juga kadang harus introspeksi diri saya, Bu, ya, kenapa Rokim itu kok suka usil, kenapa mungkin, ada pembelajaran yang kurang berminat atau kurang dia sukai. Nah, itu juga perlu saya kayak akan rubah gitu nah, Bu. Oke, jadi, eee, sangat bagus sekali sudah ide yang Ibu sampaikan tadi dengan yaitu melibatkan orang tua, berkomunikasi dengan kepala sekolah, habis itu menggunakan media-media yang menarik agar anak tersebut mungkin kemungkinan lebih tertarik lagi dengan Mhm. pembelajaran yang Ibu berikan. Itu sudah sangat bagus sekali, Ibu. Jadi apakah ada lagi nih yang, rencana ke depannya yang ingin Ibu lakukan selain itu? Nah, jadi ketika saya sudah, mendapat, apa ya namanya, jalur untuk bisa berbicara dengan orang tua, selanjutnya saya juga akan berinteraksi nih dengan anak didik saya nih, Bu, ya. Seperti yang tadi saya bicarakan, selama ini mungkin ada juga kekurangan saya dalam mendidik anak atau memang ada pembelajaran yang kurang menarik. Nah, itu saya akan menyiapkan sebuah rancangan pembelajaran yang kayak pembelajaran berdiferensi gitu nah, Bu, ya.
Jadi kayak bermacam-macam pembelajaran, misalkan dari sehari itu ada 3 atau kegiatan main, sehingga Rokim yang tadinya kayak tidak fokus atau tidak suka dengan ragam, permainan itu mungkin akan lebih, lebih fokus, mana ya permainan yang saya suka, sehingga, waktu dia yang banyak yang sebelumnya itu yang tadinya usil dengan teman-temannya atau ribut atau apa, kalau dikasih tugas-tugas yang membuat dia berminat mungkin akan lebih mengurangi gitu ya Bu ya, mungkin gitu. Nah itu yang akan saya coba Bu. Wah, luar biasa sekali sudah langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya sudah sangat setuju dengan ide Ibu tersebut. Mhm. Bagus sekali Ibu sudah. Alhamdulillah, syukurlah Bu lah. Eh, ya itulah Bu, inilah fungsinya ya Bu ya kalau kita curhat, kita cerita. Jadi sedikit mengurangi beban saya gitu nah Bu. Jadi ada eh, karena awalnya itu nah Bu, saya juga mikir eh, letak kesalahan saya itu di mana ya? Apa saya kurang memotivasi anak? Ataupun memang saya kurang kolaborasi dengan orang tua. Jadi itu kemarin tuh saya sempat mikir begitu, mau ngambil langkah-langkah begini takut salah, takutnya juga salah ngomong dengan orang tua. Namanya orang tua kan kadang sensitif Bu. Saya juga kadang namanya kita manusia kadang takutnya mengolah kata itu kurang pas gitu. Nah jadi suka takutnya nggak sesuai gitu nah Bu sama omongan saya dengan orang tua gitu. Nah takutnya itu. Nah tapi dengan seperti ini alhamdulillah sedikit mengurangi beban saya Bu. Jadi sedikit berkurang lah Bu ya gitu nah Bu. Oke, alhamdulillah Ibu. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama nih Bu merasa sangat senang, sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah menemukan jalan keluar dari masalah Ibu. Selanjutnya dari rencana yang sudah yang akan dijalankan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Nah, kalau ini insya Allah secepatnya Bu. Yang pasti saya masih melihat dulu jadwal kepala sekolah saya, ada jadwal luang ndak, longgar ndak untuk saya ngobrol dengan beliau. Karena kan untuk mengobrolkan hal-hal tersebut sepertinya butuh waktu yang agak longgar ya Bu ya, tidak tergesa-gesa supaya hasilnya itu lebih maksimal dan enak. Benar. Terus habis itu kalau sudah ada bisa ngobrol dengan kepala sekolah, nah nanti saya juga sudah minta eee, bisa nggak ditentukan kapan saya juga bisa ngobrol dengan orang tua murid, kapan bapak kepala sekolahnya itu bisa, apa namanya, bisa menghubungi orang tua tersebut, terus kapan orang tua tersebut didatangkan ke sekolah sehingga saya bisa ngobrol, sehingga bisa saling motivasi gitu nah Bu. Karena kan kita mengajarin anak itu juga perlu ada kolaborasi dengan orang tua. Misalkan kita mengajarkan di rumah, di sekolah seperti ini, ternyata di sekolah lain lagi. Terus habis itu juga saya juga perlu tahu kesehariannya Rohim ini seperti apa. Jadi kayak lebih menggali juga sih Bu kalau sudah ketemu orang tua kayak ini kita harus pokoknya kalau ketemu orang tua tuh apa yang kita mau itu kan pasti kita dapatkan dari orang tua kan selama ini kayak kita menganalisa aja nih kenapa seperti ini tapi kalau kita bertemu dengan orang tuanya langsung kan kayak lebih enak gitu nah untuk ngobrol bersama gitu nah ya itu terus nanti kalau pada saat saya membuat kegiatan pembelajaran ini nah Bu ya yang saya bilang tadi berdiferensi tadi itu kan Iya. itu saya akan lihat juga nih di proses belajar mengajar itu ada nggak perubahan nih dari si Rohim. Setidaknya kalau sudah belum ada perubahan juga saya akan lebih tingkatkan lagi, akan lebih lagi mencari solusinya yang terbaik juga apa. Terus si Rohim ini dengan saya membuat pembelajaran yang menyenangkan atau yang Rohim sukai, terus dia sudah tertib belum? Masih usil nggak dengan temannya, masih suka ganggu dengan nggak sama temannya gitu. Nah, bukan harapan saya itu nanti dengan rencana-rencana saya yang sudah terjadi ini,
eee, rohim ini, mempunyai waktu yang sempit gitu nah, Bu, supaya nggak ada waktu luang untuk mengganggu temannya lagi gitu nah, Bu. Nah, itu sih harapan saya seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali sudah Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nih, semua yang sudah Ibu rencanakan berjalan lancar dan sesuai Iya. dengan harapan Ibu. Pastinya semoga dari pihak orang tua juga bisa sama-sama bekerja sama dengan Ibu, karena tanpa adanya kerjasama dengan orang tua, pembelajaran itu tidak akan maksimal. Iya sih Bu, amin, amin ya robbal alamin. Iya sih, iya Bu ya. Namanya kita sebagai pendidik ya Bu ya, apabila ada permasalahan di dalam kelas, terutama dengan anak kita, ya kayak apa nah ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi, mencari jalan keluar. Karena apabila kita tidak cepat-cepat mencari jalan keluarnya, takutnya jadi efek buruk buat teman-teman yang lainnya Bu ya. Benar Ya, sekali. jadi, dengan seperti ini, dengan kita berbicara, apalagi sama orang tua, ya mudahannya Bu ya, hasilnya bisa jauh lebih baik lah daripada yang sebelumnya, gitu nah Bu. Oke lah Bu ya, kalau gitu, terima kasih loh Bu, terima kasih sudah mau, menjadi pendengar saya, mencarikan solusi buat saya. Terima kasih ya Bu, eee, maaf sudah merepotkan, sudah menyita banyak waktunya Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali, saya tunggu kabar selanjutnya. Kita akhiri Bu ya Bu, perbincangan kita pada Ya, hari ini. Siapa tahu Ibu ada keperluan juga. Saya mhm. ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.